Fania. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Evita Soraya MPD selaku dosen landasan pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 landasan pendidikan ingin mempresentasikan tentang dimensi-dimensi esensi manusia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Boleh di next? Ya, anggota kelompok kami terdiri dari wanita-wanita cantik ya hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yasmin Skarpinili. Yang kedua ada Anindya Lestari Yudianto. Yang ketiga ada Misi Fania Volney Sungkono. Dan yang terakhir ada Tauri Afsarara. Boleh di next? Ya, kali ini di pembahasan kelompok 4 kami akan membahas tentang pengertian dimensi manusia dan macam-macam dimensi esensi manusia. Boleh di next? Ya, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tauri. Oke, terima kasih Yasmin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ambil alih untuk pembahasan materi landasan pendidikan pada kali ini. Yang pertama itu, apa itu dimensi manusia? Boleh di next? Ya, sebelum kita masuk ke dimensi manusia ini tuh masih berkaitan dengan adanya hakikat manusia. Nah, jadi kita akan merefresh kembali ataupun mengulang kembali apa itu dari hakikat manusia. Ya, menurut Pratiwi, tahun 2012, hakikat merupakan suatu hal yang harus ada pada sesuatu, dan jika sesuatu itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Nah, jadi hakikat manusia adalah sesuatu yang pasti ada pada manusia, dan sesuatu yang dimiliki dari manusia yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, pada hakikat dimensi manusia ini, nantinya terdapat 5 dimensi manusia yang sudah dibawa sejak lahir. Adapun dimensi-dimensinya akan dibahas pada slide-slide sebelum berikutnya. Dimensi manusia adalah selanjutnya untuk pengertian dari dimensi manusia adalah hal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Di sisi lain, dimensi-dimensi manusia adalah perbedaan ukuran, postur badan termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Boleh di next? Ya, untuk macam-macam dimensi manusia, pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas 5 dimensi esensi manusia. Boleh di next? Oke, yang pertama itu ada dimensi keindividualan. Setiap individu lahir dengan dikaruniai potensi yang berbeda dengan individu lain. Bahkan, bayi kembar pun yang memiliki bentuk fisik yang sama, tetap memiliki karakter yang berbeda, kemampuan intelektual yang berbeda, dan juga potensi yang berbeda. Di mana hal inilah yang akan menjadi karakteristik individual manusia yang membedakannya dengan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk individual itu mempunyai arti bahwa manusia sebagai seseorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikisnya. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, yakni berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, di mana mereka ingin menjadi dirinya sendiri dan bebas bercita-cita. Untuk perkembangan dari dimensi keindividualan ini, biasanya agar individual nantinya dapat berkembang menjadi lebih baik, maka perlu adanya pendidikan guna mengembangkan
anak didik dalam menolong dirinya sendiri. Nah, untuk menolong dirinya tersebut, anak didik itu kan perlu mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan aspek kognitif, yaitu kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga aspek psikomotorik yang berkaitan dengan kemampuan mengembangkan kreativitas dan keterampilan. Dengan kata lain, perwujudan manusia sebagai makhluk individu nantinya memerlukan berbagai macam pengalaman melalui pendidikan, agar segala potensi yang ada dapat tumbuh berkembang dengan baik. Oke, boleh di next. Ya, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisi. Izin ambil alih. Kemudian selanjutnya ada dimensi makhluk filosofis. Manusia itu memiliki kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu yang tidak pernah diketahuinya. Hasrat manusia yang ingin mengetahui sesuatu menimbulkan pengetahuan filsafat di dalam dirinya. Filsafat ilmu menyelidiki sesuatu secara mendalam dengan ketuhanan, alam, dan manusia sehingga menghasilkan pengetahuan yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu. Manusia itu sebagai makhluk filosofis, berarti manusia itu tidak pernah berhenti berpikir, mampu berilmu pengetahuan melalui pemikiran berulang-ulang, mendasar, serta komprehensif tentang sesuatu yang belum diketahui ataupun yang sudah diketahui. Dimensi selanjutnya itu ada dimensi makhluk sosial. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Di dimensi kesosialan ini merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya yang menjalin komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak nyata bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling bergantung, berhubungan, dan membutuhkan. Untuk perkembangan di dimensi sosial ini, manusia itu lahir ke dunia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Namun bersama dengan itu, ia lahir dengan potensi kemanusiaan berupa kekuatan pendengaran, penglihatan, budi, dan nurani. Potensi kemanusiaan tersebut merupakan modal dasar bagi manusia untuk berkembang menjadi dirinya sendiri. Jadi potensi-potensi tersebutlah yang nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk manusia bersosial. Untuk dimensi selanjutnya, saya serahkan kepada Ani. Dimensi selanjutnya ada dimensi makhluk susila. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Kesusilaan selalu berhubungan dengan nilai-nilai dan norma. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga dikatakan manusia adalah makhluk susila. Dirjakara mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memilih nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Nah, manusia kan dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga potensi moralitas atau kesusilaan. Manusia memiliki dimensi moralitas karena manusia memiliki kata hati yang dapat membedakan baik dan buruk suatu hal. Nah, melalui pendidikan ini diusahakan agar individu menjadi manusia yang dapat mendukung norma dan nilai-nilai susila yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Next, ada dimensi keberagamaan. Selanjutnya dimensi makhluk beragama. Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang memiliki rasa dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dan juga yang mengangkat harkat kemuliaan di sisi Tuhan. Nah, pada hakikatnya ini manusia adalah makhluk yang religius. Jadi beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bersandar. Nah, karena itu agama menjadi sandaran vertikal manusia. Untuk itu manusia dituntut agar dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya melalui pendidikan.
Selanjutnya ada kesimpulan. Ya, jadi yang selanjutnya ini ada kesimpulan dari pemaparan kelompok kami. Kesimpulannya yaitu manusia sangat jelas berbeda dengan hewan. Hal ini dapat dilihat melalui wujud sifat hakikat manusia, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kepemilikan kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban, dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan, dan kemampuan berbahasa. Ditilik dari segi lain, manusia ternyata memiliki dimensi-dimensi yang meliputi dimensi individual, filosofis, sosial, susila, dan agama. Dalam suatu proses pembelajaran, baik wujud sifat hakikat manusia maupun dimensi-dimensi manusia yang telah dimiliki oleh setiap peserta didik perlu dikembangkan. Tujuannya tentu saja agar mereka lebih tahu eksistensi mereka di atas permukaan bumi ini, dan agar mereka lebih tahu bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang pada hakikatnya berbeda dengan makhluk yang lain. Sehingga akan terlahir manusia Indonesia seutuhnya seperti yang diinginkan masyarakat, bangsa, dan agama. Boleh di next? Ya, jadi segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Jadi teman-teman udah pada paham belum nih? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin nantinya punya pertanyaan, boleh di kolom chat di apa namanya tunjuk tangan ataupun langsung mengajukan pertanyaan di Zoom juga boleh. Ayo untuk teman-teman yang masih kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, udah ada 5 orang nih yang ditanya. Iya, karena sudah ada yang bertanya, sebaiknya kita tutup dulu ya presentasi dari kelompok kami. Boleh di next? Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 4 atas presentasinya. Aku izin ngasih kesimpulan sedikit ya, teman-teman. Jadi, tadi kelompok 4 tuh kasih presentasi ke kita kalau dimensi-dimensi esensi manusia itu adalah hal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui manusia sebagai makhluk Tuhan untuk dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan. Di dimensi-dimensi manusia ini, dia punya 5 macam. Yang pertama itu dimensi keindividualan, dimensi makhluk filosofis, dimensi makhluk sosial, dimensi makhluk susila, dimensi makhluk beragama. Hal ini perlu dikembangkan untuk mengetahui eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang ternyata kita beda loh sama makhluk Tuhan yang lainnya. Oke, cukup sekian yang bisa aku simpulin dari presentasi teman yang tadi. Buat 5 orang yang bertanya, kita tunggu pertanyaannya. Sekian dari saya, Wulansari. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Evita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wulan. Wulan, belum ada pertanyaan ya? Teman-teman belum pada bertanya ya Wulan ya? Belum, Bu. Mungkin malu-malu kali ya, atau masih disiapin Bu pertanyaannya, biar di WhatsApp aja kali. Atau memang belum memahami kali ya? Mungkin. Terkait dengan dimensi esensi manusia ini sendiri ya. Oke, gini teman-teman. Kalau ada yang belum bertanya, mungkin kalau saya kasih pertanyaan terus teman-teman mencari jawabannya, mungkin akan lebih memudahkan teman-teman untuk memahami materi pada hari ini. Gitu kali ya? Atau kita kasih kesempatan untuk bertanya? Gimana teman-teman yang lain? Kebetulan udah ada yang mau tanya, Bu, di chat. Coba kita panggil satu-satu kali ya, Bu ya. Ya, di chat boleh, nanti ini dibacakan oleh Wulan, atau secara langsung bertanya, monggo boleh. Nah, tuh teman-teman yang udah, udah ada nih dari Dwi Agustina. Mungkin mau on mic aja kali buat Dwi. Boleh dong on mic sebentar buat nanya. Iya, Dwi langsung bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agustina Fauzia, izin bertanya. Kan tadi kan di dimensi manusia itu ada bentuk perbedaan ukuran, postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita untuk menyeimbangkan dimensi manusia tersebut? Terima kasih. Oke, makasih buat pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau mau di-skip dulu nih teman-teman kelompok 4? Oh, teman-teman, atau mau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari... Boleh dibaca dulu aja yang selanjutnya. Oke, dari Latifah. Boleh on mic sebentar buat ngasih pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 izin bertanya. Kan tadi pertanyaan aku sih berhubungan sama Dwi tadi ya. Kalau Dwi tadi bertanya bagaimana cara menyeimbangkan dimensi-dimensi esensi manusia tadi. Kalau aku pertanyaannya pengaruhnya bagi diri kita sendiri kalau tidak seimbang itu seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Latifah. Buat yang lain mungkin udah punya pertanyaannya? Atau mau dijawab dulu nih sama teman-teman kelompok 4? Oke, ditampung dulu saja, Wulan. Oke, Ibu. Oke, ada lagi dari Dinda Riani sama Retno. Bisa langsung aja kali ya, gantian nanti. Ayo dipersilakan teman-teman.
Baik, izin bertanya untuk kelompok 4. Kan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, manusia itu kan bersifat homo religius, yang artinya memiliki kemampuan untuk memahami nilai dan norma agama. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya dengan agama atau yang biasa kita sebut dengan ateis? Apakah tidak bisa disebut homo religius atau ada sifat lainnya gitu yang mencerminkan? Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda. Boleh lanjut buat Retno bertanya? Dipersilakan buat Retno. Apa suara saya terdengar? Sangat terdengar. Silakan. Baik, kan tadi di dalam dimensi makhluk filosofis itu kan menyatakan bahwa manusia itu selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu yang nggak pernah diketahuinya kan. Nah, sehingga manusia tuh akan belajar tuh sesuatu pengetahuan yang belum pernah dia ketahuin. Nah, namun faktanya tuh di dalam perjalanannya menghasilkan pengetahuan tersebut banyak sekali manusia-manusia itu yang salah tangkap dan udah merasa cukup sama pengetahuan yang baru dia pelajari. Nah, terus mencoba-coba tuh untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa berdampak negatif baik untuk diri sendiri maupun orang sekitar. Bagaimana cara manusia mengatasi dan mencegah hal itu? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Retno. Buat satu orang lagi yang tadi udah minta buat kasih kesempatan bertanya, buat siapa nih namanya? Rizka Ramadini ya? Iya, Halo, sebelumnya Rizka. Wulan, kebetulan pertanyaan saya hampir sama kayak Dinda. Gimana tuh? Gak apa-apa, ditanyakan aja Rizka. Ditanyakan saja, Bu. Ya udah. Langsung saja ya. Hampir sama seperti Dinda tadi, bahkan mirip menurut saya. Seperti ini. Jadi salah satu dimensi manusia tadi kan manusia merupakan sebagai makhluk yang beragama ya. Namun di luar sana banyak juga nih manusia yang menganggap dirinya itu sebagai ateis atau tidak percaya pada Tuhan. Nah, menurut kelompok 4, bagaimana fenomena tersebut? Ya, saya cuma mau menanyakan tentang pendapat kalian mengenai fenomena tersebut saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizka. Jadi jackpot tuh ya, pertanyaannya hampir mirip. Jadi buat kelompok 4, dipersilakan buat mikirin jawabannya, ntar bisa dijawab di grup WhatsApp. Terima kasih teman-teman. Bisa dilanjut Ibu Evita. Oke, teman-teman. Ada berapa pertanyaan nih, Wulan? Kelompok. Harusnya 5 ya Bu, cuma karena tadi mirip yang duanya, jadi 4 aja buat kali ini. Tapi bisa saja nanti diperkuat dari segi yang mananya pertanyaan dari Rizka walaupun sama dengan pertanyaan dari Retno ya kalau nggak salah ya tadi ya. Retno atau dari siapa yang sama? Dari Dinda Bu. Oh dari Dinda. Nah itu jadi nanti lebih diperkuat, malah justru keuntungan untuk kelompok ya kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi jawabannya langsung satu gitu. Oke, jadi kelompok kesepakatan yang bertanya hanya 5 untuk minggu ini? Ya, betul Bu. Ya. Oke, untuk Yasmin Sekar, Anindya Lestari, Tifania, sama Tauri Afsar, saya mau bertanya kepada kelompok, mencari referensinya sulit atau tidak? Untuk referensinya sendiri, sebelumnya kita ambil dari materi yang sebelumnya. Oke. Ya, mohon maaf Bu, di rumah lagi kurang kondusif. Ya, jadi untuk materinya sendiri, sebelumnya kita ambil dari materi yang sebelumnya udah ada di LMS, kemudian terus kita cari referensi lain dari internet gitu. Nah, dari yang kita cari itu sebenarnya justru lebih banyaknya itu dominan disebutinnya itu 4, karena yang si filosofisnya itu nggak masuk, tapi di presentasi kali ini tetap kita masukin karena mengacu pada materi yang sebelumnya udah ada di LMS, kayak gitu Bu. Filosofis itu maksudnya makhluk filosofis? Iya, dimensi yang sebagai makhluk filosofis itu.
Iya, memang di beberapa sumber memang adanya 5 ya untuk kelompok dan teman-teman ya, makhluk filosofis, ada apa individu, sosial, susila, sama apa yang terakhir tuh beragam ya. Nah itu memang alhamdulillahnya teman-teman nggak mengambil 4 ya 5. Jadi di landasan pendidikan ini materi ini nih yang diutarakan dosen kepada mahasiswa adalah kelima makhluk ini ya. Jadi dimensi manusia itu ada 5. Nah teman-teman, jadi gini, untuk memperkuat materi ini karena kan materi ini tidak terlalu banyak ya. Jadi itu saja materinya juga sedikit ya kelompok ya. Jadi kelompok mau masukin apa informasi ini tapi nggak terlalu berkaitan gitu. Terus kalau misalnya hanya ini saja, ya memang hanya ini gitu dimensi esensi ini tuh hanya ini. Jadi saya mau memperkuat teman-teman dari materi ini, tetapi dengan satu pertanyaan di setiap kelompok ya. Kelompok kita nih sebenarnya ada berapa sih Siska? Kelompok kelas Siska? Lebih dari 9 kah? Bentar Ibu lupa, aku lihat dulu. Oke, atau yang lain mungkin yang tahu bisa bantu Siska. Kita nih ada berapa kelompok ya? 12, 13? 12, Bu. Oke, Yasmin 12 ya. Jadi gini, saya butuh 9 saja ya, 9 kelompok. Jadi nanti kelompok 10, 11, 12 bisa gabung kemana gitu ya. Ini kelompok ini bisa jadi akan terpakai terus atau bisa jadi tidak hanya satu kali ini saja. Ya. Nah, saya lempar pertanyaan kepada setiap kelompok ya. Jadi kelompok tolong disimak atau dicatat. Yang jelas, pertanyaan ini hanya satu di setiap kelompok, lalu teman-teman mencari sumber dari manapun, ya, dari e-book, dari buku-buku, dari jurnal, dari materi yang sudah ada, lalu tinggal ditambahkan lagi, gitu ya. Nah, materi ini pun juga bisa dipersempit oleh teman-teman. Ya, jadi misalnya gini, teman-teman mencari informasi ternyata banyak banget nih informasinya terkait A gitu. Dipersempit saja ya, diringkas lagi, lebih ringkas dan dipersempit. Lalu nanti kesepakatan nih kelas, kira-kira maksimalnya itu berapa slide untuk setiap kelompok. Ya, tidak banyak ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya satu kelompok itu bisa minimal 2 lah, 2 atau 3 dan maksimalnya juga 5 karena sebenarnya ada kelompok yang materinya itu bisa cuma 2 slide kok gitu. Paham ya? Jadi tidak terlalu luas teman-teman mencari informasi dalam artian tidak terlalu banyak maksud saya. Kalau luas nggak apa-apa, tapi nanti teman-teman lebih ringkas lagi, diminimalis lagi. Gitu ya. Setelah itu kelompok 1 sampai kelompok 9 digabungkan PowerPoint-nya, dikirimkan ke grup WhatsApp yang sudah digabung ya. Nah, nanti dari situ saya coba telaah ya informasi yang teman-teman sudah sampaikan. Nanti mungkin minggu depannya kita akan berdiskusi gitu ya. Bisa saja materinya itu kurang dari sisi ini, jadi saya hanya tinggal menambahkan. Ya, alhamdulillah kalau misalnya materinya sudah tersampaikan semua, jadi tidak perlu saya tambahkan lagi. Tapi perlu diingat, setiap kelompok jangan lupa cantumkan namanya, ya. Jadi biar saya lihat kelompok 1 ini siapa saja dan sampai kelompok ke-9. Oke, saya lempar ya pertanyaannya untuk kelompok 1. Kelompok 1 coba mencari informasi yang berkaitan dengan dimensi pendidikan dari segi hak asasi manusia. Dimensi pendidikan dari segi hak asasi manusia. Oke, lalu soal yang kedua, hubungan hakikat manusia dengan hak asasi manusia. Hubungannya baik-baik saja kah? Gitu. Atau lagi renggang gitu ya? Atau lagi break dulu?
Jadi hubungan hakikat manusia dengan hak asasi manusia. Ya, hubungannya seperti apa. Lalu yang ketiga, hakikat manusia. Ini hakikat manusia bisa dilihat dari sudut filsafat, bisa juga dilihat dari sudut yang lain. Jadi sudut filsafatnya juga dimasukkan dan sudut yang lainnya juga dimasukkan, ya teman-teman. Hakikat manusia, ya, dari beberapa sudut dimasukkan. Lalu selanjutnya yang keempat itu hak-hak asasi manusia. Ini kan ada beberapa bidang nih teman-teman, ya, teman-teman kelompok 4. Tolong disebutkan bidang-bidangnya itu apa saja. Lalu selanjutnya kelompok 5 ini teman-teman tolong cari referensi hak asasi manusia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam undang-undang ini kan ada beberapa nih teman-teman yang berbunyi berkaitan dengan hak asasi manusia. Tolong teman-teman ambil ya pasal berapanya, nomor berapanya, lalu berbunyinya tentang apa. Ya, Ibu, itu ternyata adanya banyak banget. Jangan semuanya ya. Jadi yang benar-benar sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Oke, lalu yang kelompok 6, kebutuhan pendidikan bagi manusia. Ini boleh pakai versi para ahli, lalu teman-teman kelompok gabungkan, disintesakan, jadi menurut kelompok itu apa. Atau bisa saja kelompok ini memberikan masukan nih, jadi diri sendiri memberikan masukan. Contoh Faisal, misalnya Faisal, menurut Faisal, kebutuhan pendidikan ini bagi manusia adalah bla 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 bla. Lalu menurut Salsabila juga bla 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 bla. Itu boleh. Jadi nggak mesti harus mencari referensi lain, tapi referensi dari kelompok sendiri pun boleh ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kelompok 7 ini perbedaan sikap dan hakikat manusia dengan makhluk lain. Perbedaan sifat dan hakikat manusia dengan makhluk lain. Ya. Lalu yang kelompok 8, hubungan hakikat manusia dan hak asasi manusia dengan harkat dan martabat manusia. Ya, hubungan hakikat manusia dan hak asasi manusia dengan harkat dan martabat manusia. Oke, lalu yang kelompok 9, dimensi manusia dan kebutuhan pendidikan. Ya, dimensinya apa nih? Ya, yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kalau dari 9 ini ada poin yang mirip dengan kelompok, boleh teman-teman mencuplik dari materi kelompok, tapi tolong ditambahkan. Atau tolong lebih diringkas lagi. Misalnya kelompok terlalu panjang, itu boleh diringkas. Ya. Kelompok 1 sampai 9 ada pertanyaan? Ibu maaf boleh aku bacain terus nanti Ibu koreksi benar apa salah. Takutnya tadi miss. Ya, oke, boleh. Untuk kelompok 1 itu formasi yang berkaitan dengan dimensi pendidikan dari segi hak asasi manusia. Betul. Kelompok 2, hubungan hak asasi manusia dengan hakikat manusia. Hubungan hakikat manusia dengan hak asasi manusia. Jadi terbalik. Hubungan hakikat manusia dengan HAM. Ya. Oke, yang ketiga. Ketiga, hakikat manusia dilihat dari sudut filsafat dan sudut yang lain. Boleh. Jadi kelompok untuk hakikat ini, sudutnya ini tidak mesti harus banyak ya. Jadi misalnya hanya 2 sudut saja itu tidak masalah ya.
sudut filsafat dengan sudut apa misalnya. Itu boleh ya. Oke, lanjut. Kelompok 4, hak-hak asasi manusia, sebutin berapa bidangnya. Jadi ada beberapa bidang, disebutkan bidang-bidangnya. Oke, lanjut. Kelompok 5, referensi hak-hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu ambil pasalnya, nomor, sama yang paling berhubungan sama materi. Ya, betul. Ya. Lanjut. Kelompok 6, kebutuhan pendidikan bagi Indonesia. Boleh menurut masing-masing anggota kelompok. Apa? Salah. Ya. Dahlia bukan Indonesia tapi manusia. Jadi kebutuhan pendidikan manusia. Bisa juga kebutuhan pendidikan bagi Dahlia itu apa sih kebutuhan pendidikan? Gitu kan, karena Dahlia sama Vito belum tentu sama kebutuhan pendidikannya. Nah, itu yang saya ingin tahu, ya. Kelompok 7, perbedaan sikap dan hakikat manusia dengan makhluk lain. Sifat. Perbedaan sifat dan hakikat manusia dengan makhluk lain. Sifat. Yang kedelapan. Kedelapan, hubungan hakikat manusia. Hubungan hakikat manusia, terus hak asasi manusia dengan harkat dan martabat manusia. Ya, betul. Yang terakhir. Dimensi manusia dan kebutuhan manusia. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau mau bertanya mungkin boleh secara japri dengan saya. Kalau di grup takutnya terlewat. Ya. Oke. Ibu, maaf izin bertanya. Gimana, Haikal? Ya, berarti ini yang 1-9 itu materi yang ditambahkan untuk presentasi berikutnya. Terus nanti kalau yang udah sebelumnya presentasi ditambahin lagi apa gimana? Enggak, maksudnya gimana ya? Gimana, ulang-ulang deh. Ini yang 9 ini merupakan tugas baru apa kayak tugas penambahan untuk presentasi berikutnya? Enggak. Jadi ini termasuk tugas baru teman-teman. Makanya hanya 9 kelompok ya. Jadi kelompok 10, 11, 12 bisa bergabung di kelompok yang lain. Ini untuk memperkuat materi hari ini. Gitu Haikal. Ya. Memperkuat materi hari ini karena kan materinya yang disampaikan oleh kelompok kan tidak terlalu banyak nih karena memang materinya tidak terlalu luas gitu. Tapi untuk memperkuat materi hari ini jadi saya sebarkan ya kepada ke-9 kelompok ini. Jadi sama-sama kita gotong royong mencari nih. Nanti dari situ kan jadi kita ketahuan, oke, jadi lebih kuat lagi, lebih dalam lagi nih materi hari ini tentang dimensi esensi manusia. Gitu ya. Jelas, Haikal? Baik, jelas Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita beralih ke grup WhatsApp. Ibu, maaf izin bertanya lagi. Jadi, misalnya ngumpulin ke aku dulu. Habis itu dari setiap kelompok jadi ngumpulinnya PPT lalu disatukan. Jadi yang dikumpulin ke Ibu satu PowerPoint. Jadi nanti Dahlia atau siapa nanti yang mau menjadi relawan untuk bantu digabungkan antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Gitu ya. Nah, formatnya PowerPoint-nya seperti apa setiap kelompok berbeda tidak masalah. Jadi itu ya harus seragam. Karena kan semakin berwarna semakin mudah dilihat ya. Kayak kelompok 1 sampai kelompok 4 tuh cantik-cantik banget. PowerPoint-nya saya suka gitu ya. Nah, jadi nanti untuk tugas yang ini itu berbeda juga nggak masalah. Nah, untuk ketentuan dikumpulkan ke Dahlia atau dikumpulkan kepada relawan yang bersedia menggabungkan itu kesepakatan kelompok. Lalu, tetapi perlu digarisbawahi pengiriman ke sayanya itu tetap hari ini karena dianggap kita masih ada perkuliahan hari ini, gitu ya? Paham ya?
Jadi hari ini tetap dikumpulkan nih kan, satu kelompok kan lebih dari 4 orang, cuma satu soal sih rasanya gampang ya, mudah ya. Itu ya. Jadi tetap hari ini dikumpulkan. Mau jam 23:59 pokoknya hari ini aja. Gitu ya teman-teman ya. Nanti mekanismenya seperti apa bisa teman-teman sharingkan aja bersama kelas ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oh iya, lalu gini teman-teman, pada saat kita perkuliahan daring, saya mohon dibantu untuk diputarkan musik-musik ya, lagu-lagu, bebas lagunya apa saja. Jadi untuk menambah imun semangat kita gitu ya sebelum perkuliahan ya. Siapapun yang bersedia monggo boleh disetel musik-musik. Jadi kalau misalnya saya atau teman-teman masuk itu kita sudah disuguhi oleh musik-musik ya. Lalu selanjutnya saya mohon juga tolong didiskusikan teman-teman UTS-nya mau modelnya seperti apa, UAS-nya mau modelnya seperti apa. Nanti kita sharing bareng ya. Yang paling jangka pendek sih waktunya adalah UTS. Ya, nanti Dahlia dan teman-teman kesepakatan mau UTS-nya modelnya seperti apa. Nanti kita diskusikan, bisa saja usulan dari teman-teman saya terima lalu dijalankan, bisa saja nanti saya ada pertimbangan lain terus kita diskusikan, nanti kita ambil tengahnya seperti apa. Gitu ya. Karena kita sudah 6 kali pertemuan kan ya, nggak berasa udah mau UTS aja gitu. Lalu tugas yang mapping itu tugas individu, jadi itu tidak ada kaitannya dengan kelompok. Paham ya? Oke. Jadi teman-teman udah nabung tugas individu nih, untuk tambahan nilai individunya sudah nabung ke saya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, maaf izin bertanya lagi. Jadi untuk kelompok 10, 11, sama 12 itu dipecahnya ditentuin atau mereka yang milih? Cepat aja ambil jalur cepat. Kalau jalur cepatnya kira-kira teman-teman milih sendiri, monggo. Tapi kalau enggak mungkin dikocok lagi gitu ya. Atau gimana deh, dibebaskan aja. Ya. Yang penting yang kelompok 10, 11, 12 itu ada kelompoknya di antara kelompok 1 sampai 9. Atau tidak ada kelompok. Ibu maaf. Berarti yang dibahas. Dahlia dulu sebentar ya. Gimana Dahlia? Dahlia gimana? Iya Ibu. Jadi misalnya kelompok 10 milihnya mau pertanyaan yang ke-1. Itu kan sama yang dibahas sama kelompok 1 juga. Berarti harus ada pembeda gitu. Harus dibedakan ya. Nah, tapi misalnya gini, kelompok 10 memilih kelompok 1, kelompok 10 harus terpecah. Nggak boleh di kelompok 1 semua. Anggota yang ke kelompok 10 ini harus terpecah. Oh, jadi nggak semua. Iya, dipisah-pisah kan, karena kalau semuanya otomatis nanti misalnya gini, kelompok 10 gabung ke kelompok 1. Nanti overload di kelompok 1 dibandingkan kelompok yang lain. Ya kan, kita mahasiswanya berapa Dahlia? Semua 45 Ibu. 45 ya. 45 dibagi 9 berapa? Masing-masing 5. 5 kan? Nah, berarti kelompok itu satu kelompok ada 5 mahasiswanya. Kalau kelompok 1 ada berapa? Kemarin 4 kan? Iya, 4 semua. Iya, tinggal ambil aja nanti di kelompok 10 siapa, 1 masukin, kelompok 10 lagi siapa, masuk kelompok 2, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya Bu, maaf izin bertanya, ini tuh dipecahnya hanya untuk pertanyaan aja kan ya Bu, bukan untuk presentasinya? Hanya untuk hari ini saja, atau bisa jadi next nanti. Ada juga yang saya butuhkan untuk 9 kelompok.
jadi pakai yang ini, gitu loh. Tapi kalau saya butuhkan 12 kelompok, berarti pakai yang presentasi tiap minggunya, Rida. Iya, Bu. Oke, makasih banyak, Bu. Yang lain gimana? Mau bertanya? Tidak ya? Sudah cukup jelas semua? Oke, kalau sudah cukup jelas, kasih tanda ke saya dong. Oke, yang jelas baru Hanifah. Oke, Dahlia. Yang lain gimana? Masih pada bingung? Oke. Sip. Ya. Oke, kalau sudah jelas kita bisa beralih ya teman-teman untuk di Google. Kok di Google sih, di grup WhatsApp kita berdiskusi ya. Oke, ke teman-teman kelompok, mudah-mudahan sudah ada bayangan nih untuk menjawab 5 pertanyaan dari temannya. Ya. Sebelum kita beralih ke grup WhatsApp, seperti biasa kita foto bersama terlebih dahulu. Oke teman-teman, tapi syarat foto minggu ini adalah muka jelek. Ya, jadi saya nggak mau ngelihat teman-teman cantik-cantik, ganteng-ganteng, nggak mau lihat. Pokoknya muka jelek. Ya, nggak berlaku muka cantik dan muka ganteng untuk siang hari ini. Oke, siap ya? Siapa yang jadi fotografernya hari ini? Saya, Bu, seperti biasa. Ya, ayo muka jeleknya semua. Diem aja udah jelek sebenarnya. Udah jelek. Jadi awas dulu. Adiknya mau belajar itu biar pintar. Ya, Bu. Ya, muka jeleknya ya dalam hitungan ketiga. Aduh, Yasmin, cantik tuh Yasmin. Curang. Yang bisa on cam nggak apa-apa, ditinggal aja ya. Kita. Ya, Bu. Satu. Bentar, Faisal, Ibu. Aduh, udah. Ya, 1, 2, 3. Udah. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Selesai, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kayaknya background belakang Faisal sama kayak muka saya deh. Enggak, beda lah. Jauh, Bu. Beda lah, Jauh, Bu. Para Faisal. Bu, enggak. Hanifah udah pasti ya itu tersave ya. Jangan sampai nanti kita ngulang lagi di muka jelek. Oke, kalau gitu teman-teman kita bergabung yuk di grup WhatsApp. Bye. Makasih.